Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal KSN Matematika tahun 2021 tingkat kota atau kabupaten. Nah, ini adalah kemampuan dasar dari soal tersebut. Oke. Nah, langsung aja kita coba baca soalnya. Diberikan segitiga ABC dengan sisi AC lebih kecil dari sisi AB, garis bagi sudut BAC memotong titik BC ya, memotong sisi BC di titik D. Titik E dan F berturut-turut terletak pada AC dan AB sedemikian sehingga DE sejajar AB dan DF sejajar AC. Oke. Lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB di titik K. Jika luas segitiga CDE adalah 75 dan luas segitiga DF adalah 85, maka luas segi 4 DEKF. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan luas dari segi 4 DEKF? Pertama, kita harus gambar dulu ya segitiganya. Nah, jadi harus gambar dulu segitiganya untuk memastikan informasi yang diberikan pada soal. Oke, ini kita coba gambar. Ini dia. Oke ya. Nah, ini dia. Ini A, ini B, oke, ini C. Nah, di sini sisi AC ya lebih kecil daripada sisi AB. Oke, kemudian garis bagi sudut BAC yaitu BAC. Nah, di sini ada kata garis bagi, artinya garis ini ya kita tarik ke hadapannya yaitu di BC ya, kita tarik. Ini dia merupakan garis bagi di mana dia akan membagi sudut A ini menjadi dua bagian sama besar ya, karena definisi garis bagi adalah garis yang membagi sudutnya ya, sudut ini menjadi sama besar. Oke. Nah, katakanlah X sebagai simbol sudutnya, jadi besar sudut ini adalah X dan ini adalah X. Oke. Nah, memotong di titik D, berarti ini adalah D. Oke. Nah, kemudian titik E dan F berturut-turut di AC dan AB. Jadi E itu di AC ya, ini AC. Nah, kita letakkan satu titik ya. Ini adalah E, kita tarik garisnya. Oke, kemudian ada titik F ya pada AB ya. Ini AB, titik F. Oke, kita letakkan lagi. Ini adalah titik F. Nah, kita tarik garis dia. Oke. Nah, katanya kan saling sejajar ya. Saling sejajar, DE sejajar dengan AB. Ini AB ya. Jadi DE sejajar AB. Jadi kita beri simbol sejajar. Oke. Nah, kemudian DF sejajar AC ya. Oke, jadi DF, ini dia DF sejajar AC. Kita beri simbol sejajar juga. Oke, dua garis panah seperti ini. Nah, kemudian ada lagi kalimat di soal lingkaran luar segitiga BCE BCE. Jadi ini akan kita buat suatu lingkaran ya di BCE. Jadi melewati titik B, C dan E, memotong sisi AB yaitu ini di titik K. Oke, kita coba buat lingkarannya. Ya, ini lingkarannya tidak terlalu cantik ya. Tidak terlalu sempurna lingkarannya. Ya, ini karena tidak pakai alat bantu. Oke, kira-kira seperti ini ya, ini lingkarannya. Oke, ini hanya kira-kira dari maksud dari soalnya. Oke, ini dia gambarnya. Kita coba hapus dulu. Oke. Nah, ini dia. Oke ya. Di titik K, ini titik K-nya. Nah, di sini dia. Nah, kita tebalkan titik-titiknya. Oke. Kemudian katanya di sini kan jika luas segitiga CDE ya. CDE 75 nih, CDE di sini berarti 75 luasnya. Nah, luasnya 75, kemudian DEF berarti harus kita tarik garis bantu lagi di sini. Ini dia. Luasnya adalah 85 ya. Maka luas DEKF. Oke. Nah, kita coba analisa dulu segitiga yang ada di sini, yaitu segitiga DEA dan segitiga DFA ya. Nah, di sini kan ada garis yang saling sejajar ya. Ini sejajar dengan ini.
yang ini sejajar dengan ini. Nah, coba perhatikan sudut yang di sini, ya. Nah, ini kan garisnya saling sejajar nih, ya, dengan ini. Otomatis besar sudut ini dan besar sudut ini akan sama. Kenapa? Karena dia sifatnya dalam garis sejajar yaitu sudut dalam berseberangan, ya, besarnya sama. Nah, jadi adik-adik bisa baca tentang konsep sudut-sudut pada garis sejajar, gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga besarnya sama dengan ini nantinya, yaitu karena dia sudut dalam berseberangan, oke ya. Nah, jadi konsepnya di sini adalah kita tentukan dulu sudut-sudutnya berdasarkan sifat dari garis saling sejajar. Oke. Jadi kalau Kak tulis di sini kira-kira seperti ini nih, ya. Ya, jadi kalau dia garis saling sejajar seperti ini, ya, ini sejajar, kita katakan sejajar, maka besar sudut yang ini akan sama dengan sudut ini. Ya, jadi kalau ini adalah X, besar sudutnya ini juga akan X. Kalau ini Y, ini juga akan Y, besar sudutnya. Oke. Nah, ini adalah sifat garis sejajar, gitu ya. Nah, kemudian coba adik-adik perhatikan di sini, bahwasanya segitiga AED ini dan DFA ini adalah dua buah segitiga yang saling kongruen ya, atau sama besar. Kenapa? Karena dia memenuhi sifat sudut, sisi yang sama besar, dan sudut ya. Jadi sudut, sisi, sudut. Nah, di sini juga sudut, sisinya, dan sudutnya. Nah, artinya di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya segitiga AED itu kongruen dengan segitiga DFA ya, DFA. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik lagi garis dari titik ini, kita tarik dari titik E ke K ya, kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini. Oke, tebalkan. Nah, kita bisa menentukan luas dari segi 4 DEKF ya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan di sini. Luas segi 4 DEKF itu adalah luas dari segitiga DEF ditambah dengan luas segitiga FEK, ya kan? Nah, jadi kalau ada diperhatikan dari D ya, DEKF nih yang ditanya kan, DEKF. Nah, jadi kalau ini ditanya tadi kan yang ditanya ini DEKF. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan berarti kan dia luas dari segitiga yang ini ditambah dengan luas segitiga yang kecil ini, gitu ya. Nah, ini kita buat tadi. Oke. Nah, di sini kita udah dapat bahwasanya DEF itu 85. Berarti ini udah bisa kita tentukan nilainya. Sudah dikasih tahu di soal 85. Ditambah FEK ya. Kalau adik-adik perhatikan FEK itu ya, FEK itu adalah hasil pengurangan dari luas segitiga FEA ya, FEA. Kita buat sini luas segitiga FEA dikurang dengan luas segitiga yang ini KEA ya, KEA, luas segitiga KEA. Oke. Nah, berarti tugas kita di sini tinggal menentukan bagaimana luas dari ini dan ini sehingga kita bisa menentukan luas dari segi 4 di IKF. Nah, tadi udah ada analisa pembukaan di sini. Sekarang kita coba analisa lagi, ya. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini bahwasanya DEAF ini adalah belah ketupat, ya. DEAF itu belah ketupat. Nah, kita bisa tulis di sini DEAF itu belah ketupat, ya, belah ketupat. Nah, kenapa? Karena dia memiliki sisi yang sama panjang. Dari mana taunya? Ini kan segitiga sama kaki ya. Kalau kita perhatikan ini kan sudut kakinya nih. Nah, otomatis kan panjang ini akan sama. Nah, sementara di sini juga besar sudutnya sama, berarti ini adalah segitiga sama kaki juga. Artinya panjang FA, panjang AE, dan panjang DA serta DF itu sama panjang, ya. Jadi kalau kita bisa tulis di sini ya informasi berikutnya. Jadi
E itu panjangnya sama dengan E. D itu panjangnya juga sama dengan D. F panjangnya juga sama dengan FA ya. Nah, jadi dia belah ketupat, oke. Nah, kemudian kalau adik perhatikan lagi di sini ya. Coba kita amati lagi bahwasanya ini kan adalah FE ini adalah diagonal dari si belah ketupat. Nah, kita tahu kalau diagonal belah ketupat itu membagi segitiga yang di atasnya dan segitiga yang di bawahnya sama besar. Itu sifat belah ketupat ya. Otomatis FEA itu akan besarnya sama dengan FDE ya. Nih. Nah, jadi kalau Kak gambarkan kira-kira seperti ini nih maksudnya. Jika ini adalah belah ketupat ya, belah ketupat. Nah, maka besar segitiga yang di atas dan segitiga yang di bawah akan sama luasnya. Nah, segitiga yang di bawah kan 85 luasnya ya. Ini D, ini E, ini F, ini A. Nah, otomatis yang di atas juga akan 85. Jadi kita tahu bahwasanya tadi kita tulis lagi di sini ya. Ya, jadi segitiga FEA ini, FEA itu besarnya juga 85 luasnya. Nah, jadi udah dapat ya 85 luasnya. Kurang. Nah, tinggal tugas kita mencari luas dari segitiga KEA ya. Ya, KEA. Nah, untuk menentukan luas segitiga KEA, adik-adik bisa coba lihat di sini ya, sifatnya lagi. Nah, kalau besar sudut ini kan besarnya XX, berarti kan ini 2X ya, besar sudutnya. Nah, garis ini ya, garis ini kan tadi sejajar ya, sejajar dengan garis ini ya kan. Nah, kemudian garis ini sejajar dengan garis ini. Nah, coba perhatikan garis AC dan garis FD. Nah, ini kan dipotong oleh satu garis. Nah, ya, ini kan saling sejajar nih. Perhatikan yang Kak tunjuk FD dengan AC. Nah, ketika dia saling sejajar, berarti besar sudut ini dan sudut ini juga akan sama, yaitu di sini kan besarnya XX berarti 2X, berarti di sini juga 2X, ya. Berarti besar sudut ini juga sama, yaitu 2X ya. Nah, oke. Kenapa? Karena dia sudut dalam berseberangan seperti ini, gitu ya. Nah, kalau adik-adik misalkan kurang paham tentang konsep sudut dalam berseberangan, bisa baca lagi pelajaran SMP-nya yang berkaitan dengan itu. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba lagi. Nih, kita misalkan, coba. Misal sudut ini adalah katakan Y. Ya, kita katakan Y. Otomatis besar sudut ini juga akan Y. Kenapa? Karena saling sejajar. Nih. Ya, AB sejajar dengan ED. Nah, ini adalah kemudian dipotong oleh garis ini ya, dia. Maka sudut ini dan sudut ini akan sama besarnya. Kenapa? Karena dia sudut sehadap. Nah, ini juga akan besarnya Y. Ya, sudut sehadap. Oke. Nah, jadi sekali lagi, sudut sehadap tuh kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ada garis lurus seperti ini. Nah, ini kalau dia sejajar, nah ini namanya sehadap. Ya, namanya sehadap. Oke. Nah, besarnya sama. Gitu ya. Nah, kemudian coba perhatikan segi 4 tali busur, yaitu BC, CE, ya, EK, kemudian KB. Nah, kalau kita coba gambar, kira-kira seperti ini dia. Ya. Segi 4 tali busur. Oke. Nah, ini dia segi 4 tali busur. Oke ya. Ini B, C, E, dan K. Oke. Nah, di sini kan besarnya Y. Nah, otomatis kalau kita tarik garis ini yang merupakan perpanjangan dari garis yang ini ya, CE, perpanjangan CE, yang nanti ketemunya di A tuh ya. Ini kan titik A tadi ya. Nah, oke. Besar sudut yang di sini ya, besar sudut yang di sini akan sama dengan besar sudut yang di sini. Ya, besar sudut ini akan sama dengan besar sudut yang di sini. Ya, jadi kalau di sini Y, di sini juga akan Y. Nah, ini sifat dari
segi 4 tali busur. Nah, ini namanya busur ya, dalam sebuah lingkaran. Oke ya. Nah, adik-adik bisa baca lagi tentang sifat-sifat segi 4 tali busur. Oke ya. Nah, di sini Kak tidak jelaskan apa saja sifatnya, tapi salah satu sifatnya itu adalah besar sudut ini dan ini akan sama besarnya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini akan sama besarnya nih. Ya, akan sama besarnya yang ini. Nah, kita coba garisi dengan warna yang berbeda. Jadi ini akan sama besarnya ini dia. Yaitu Y juga. Oke. Nah. Oke ya. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini ya. Ini kan besarnya 2x, ya kan? X besar sudutnya 2x, ya kan? Nah, kemudian di sini Y, ya kan? Nah, ini kan sisi yang ini panjangnya sama dengan ini ya. Tadi udah kita tulis di sini kan? Nih. Nah, ini kan berkaitan dengan sifat kekongruenan, ya kan? Yaitu sudut, sisi, dan sudut. Nah, coba amati yang ini, segitiga yang ini. Ya, amati segitiga yang ini. Sudut, sisi, dan sudut. Nah, di mana besarnya sama kan? Ini 2x, ini 2x, ini Y, dan panjang sisinya juga sama. Nah, otomatis segitiga DCE ini dan segitiga KEA ini adalah dua buah segitiga yang saling sebangun. Nah, kenapa? Karena dia memenuhi sifat sudutnya sama besar, ya, yaitu ini dengan ini. Ya, kemudian sisinya sama panjang yaitu AE dengan DE. Kemudian sudut yang Y ini sama besar dengan ini. Gitu ya. Nah, jadi dia memenuhi sudut, sisi, sudut. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya di sini ya, kita tarik kesimpulan lagi, satu kesimpulan lagi bahwasanya segitiga DCE itu kongruen dengan segitiga KEA ya, besarnya sama. Berarti DCE kan besarnya 75, berarti KEA juga 75. Kenapa? Karena dia memenuhi sifat sudut ya, sudut, sisi, sudut. Oke. Nah, jadi dia saling kongruen. Berarti kita bisa tulis bahwasanya besar atau luas dari segitiga KEA itu adalah 75. Nah, tinggal kita hitung saja, berarti 85 kurang 75 10. Nah, tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah 95. Nah, jadi luas dari DEKF itu adalah 95 satuan luas. Oke. Nah, itu dia cara menjawab soal nomor 5 pada kemampuan dasar soal KSN Matematika tahun 2021 tingkat kota atau kabupaten untuk SMA. Oke ya, lumayan panjang analisanya. Nah, jadi di sini adik-adik harus paham tentang sifat-sifat dari kongruen ya, sifat kongruen, kemudian sifat garis saling sejajar, kemudian sifat-sifat bangun datar seperti ini belah ketupat, kemudian sifat segi 4 tali busur ya. Nah, itu akan sangat membantu untuk memahami, menjawab atau alur logis penjawaban soal ini, oke ya. Nah, aku rasa itu aja penjelasannya. Jika ada pertanyaan boleh ketikkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan secara bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke.